Jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Apapun kondisinya, kita selalu ikhlas untuk berjuang menjadi agen of change, agen perubahan anak-anak. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharyana. Profesi saya sebagai seorang guru di salah satu sekolah menengah di Jakarta. Menurut saya profesi guru itu adalah profesi yang sangat agung, ya, karena kita banyak mendapatkan ilmu itu dari guru, sehingga menurut saya bahwa profesi guru itu adalah profesi yang mulia, karena kita berbagi ilmu, kita akan mencari jalan jariah dengan berbagi ilmu. Profesi guru, ketertarikan saya itu dimulai dari kecil ketika saya melihat bagaimana figur-figur yang saya teladani, mulai dari secara nasional ada Ki Hajar Dewantoro, kemudian di secara real saya walaupun tidak berkenal dengan Ki Hajar Dewantoro, tapi nilai-nilai keteladanan beliau itu menginspirasi saya untuk menjadi seorang guru. Juga guru saya dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah, yang menjadi inspirator dalam hidup saya. Untuk menjadi guru tentunya kita atau saya pribadi itu memulai dengan masuk di dunia pendidikan untuk memperoleh dasar, yaitu dengan belajar di LPTK, Lembaga Pencetak Tenaga Kependidikan atau Keguruan, di situ FKIP. Waktu itu kita belajar di Universitas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Syarat untuk menjadi guru itu ada dua. Yang pertama adalah syarat administratif. Seorang guru ya harus memiliki, kalau di masa sekarang ini ya, di masa pendidikan modern, seorang guru itu harus memiliki syarat keilmuan. Artinya dia punya ilmu. Nah, tugas nanti dia akan mentransfer ilmu, maka dia harus memiliki ilmu. Yang kedua adalah syarat administratif, dibuktikan dengan ijazah dari keguruan atau LPTK, Lembaga Pencetak Tenaga Kependidikan. Kalau dibilang suka dukanya, guru itu suka dan suka, karena tidak ada dukanya. Kita sebagai profesi guru, sebagai sebuah panggilan, tahu bahwa guru itu adalah salah satu dari 3 jalan jariah membuka pintu rahmat surganya Allah atau Tuhan Yang Maha Esa, itu melalui cara berbagi ilmu. Yang kedua adalah bahwa ketika kita melihat sukanya, tidak hanya mendapatkan dunia saja, tapi akhirnya akan dapat itu. Kalau dukanya, selama ini saya belum pernah mendapatkan kedukaan ketika melihat guru, jadi seorang guru gitu. Seorang guru sekarang ini kan sebagai sebuah profesi ya, yang kalau kita berbicara guru zaman dulu itu tanpa pamrih, ya, guru tanpa pamrih, yaitu mengajar ilmu nggak perlu digaji gitu. Tapi sekarang dengan adanya kebijakan dari pemerintah bahwa seorang guru itu atau dijadikan sebuah profesi, itu maka ya keniscayaan kalau kita itu tidak mengharapkan finansial. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya perubahan kepemerintahan dari zamannya Gus Dur, itu profesi guru demikian dihormati. Profesi guru naik kelas gitu. Artinya sekarang udah banyak generasi-generasi muda yang memperebutkan ruang-ruang profesi di
keguruan. Kalau dulu guru itu banyak dihindari gitu. Yang di aku-akuan dia jadi dokter, jadi insinyur gitu kan. Nggak ada yang pengen jadi guru. Tapi sekarang karena ada perubahan ya, guru itu banyak diminati. Luar biasa menurut saya. Seorang guru yang ada di, kalau dikatakan di pedalaman, sebenarnya bukan pedalaman ya, mungkin di pelosok-pelosok negeri kita gitu kan. Pelosok-pelosok negeri kita dengan berbagai keterbatasan. Sekarang di era digital, guru-guru di pedalaman mungkin sinyalnya nggak ada, tapi dengan tuntutan ya harus komitmen untuk mengajarkan sesuatu. Kemudian dengan dunia luar, fasilitas yang kurang, tapi mereka tetap aja berjuang, mereka tetap aja mencerdaskan anak-anak bangsa yang mungkin dengan latar belakang geografis yang di pedalaman, pelosok-pelosok negeri kita, ataupun di desa-desa yang kurang. Itu luar biasa menurut saya, adalah malaikat-malaikat di dunia pendidikan menurut saya. Saudara, Presiden Jokowi menyinggung hasil riset yang menyebut tugas guru adalah pekerjaan yang punya tingkat stres lebih tinggi. Hal ini disampaikan Jokowi di hari ulang tahun ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional 2023. Jokowi menyampaikan hasil riset internasional yang mengejutkan soal pekerjaan guru punya tingkat stres yang lebih tinggi dibanding pekerjaan lain. Salah satunya karena perubahan kurikulum. Jokowi mengklaim pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru. Di pekerjaan guru itu memang membutuhkan profesionalitas gitu. Jadi ketika kita enjoy mengajarnya, kita ikhlas mengajarnya dan tahu bahwa mengajar itu akan dari sisi keilmuan adalah jariah, kemudian dari sisi finansial kita juga tidak kalah-kalah dengan profesi yang lain dengan adanya regulasi pemerintah bahwa gaji guru itu sudah lumayan, kemudian ada tunjangan-tunjangan yang lain, itu kayaknya beban kerja itu ya dilaksanakan sesuai dengan profesionalitasnya seorang guru. Jadi kalau sudah dedikasi loyalitas yang dipertahankan oleh seorang guru, saya kira tidak ada itu kata-kata stres. Guru adalah agen of change ya, agen dari perubahan. Jadi secara profesionalitasnya seorang guru tugas utamanya ya merubah. Agen of change itu merubah. Merubah apa sih? Merubah dari 3 karakter anak gitu. 3 karakter anak itu yang pertama adalah kecerdasan intelektualnya, kemudian kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan sosialnya. Jadi bagaimana anak itu cerdas otaknya, kemudian lembut hatinya, kemudian dia bisa hidup bermasyarakat, di masyarakat bisa eksis, seperti itulah guru sebenarnya agen of change itu yang mempersiapkan anak-anak itu untuk bisa nanti hidup secara mandiri di masyarakat, baik itu mereka juga cerdas, memiliki integritas, kalau sekarang dibilangnya karakter gitu ya, karakternya hebat dan dia bisa bekerja sama, sosialnya juga baik. Jadi 3 komponen ini yang akan dirubah oleh guru. Tugas utamanya merubah ini menjadi baik. Masalah kriminalisasi ya mungkin ada beberapa kasus ya, itu oknum ya. Kalau dibilang guru secara umum itu salah. Tapi ada oknum guru yang memang dikriminalisasi dalam tanda kutip. Artinya mungkin oleh masyarakat di luar dunia pendidikan itu dikriminalisasi. Karena mungkin tidak adanya komunikasi, karena belum ada ketersambungan komunikasi sehingga ada mispersepsi antara guru dan pandangan masyarakat. Guru itu misalkan kalau di hadis itu kan anak yang belum sholat usia 7 tahun ya harus diingatkan, 10 tahun harus dengan digebuk misalkan. Nah kalau sekarang ini guru gebuk gitu kan, padahal di guru itu pengennya kayak gitu bukan kekerasan tapi dalam rangka mendidik, tapi di luaran sana mungkin itu dianggap kekerasan. Nah mispersepsi inilah yang menjadikan guru mungkin dikasuskan, dikriminalkan karena harus ada sentuhan ke anak ya dalam hal mendidik. Padahal saya yakin bahwa semua guru itu masih memiliki integritas untuk mendidik
dengan caranya masing-masing dan masih di koridor hukum yang tidak melanggar hukum. Ya kalau pahlawan tanpa tanda jasa itu jargon ya, jargon zaman dulu ketika di penjajahan itu seorang guru memang nggak diakui gitu, nggak diakui oleh penjajah karena memang tujuan penjajah itu tidak ingin masyarakat Indonesia itu cerdas, sehingga dengan jargon yang merendahkan itu tanpa tanda jasa. Nah kemudian di era-era awal pemerintah itu memang profesi guru itu sampai sekarang bahkan itu yang paling banyak nih, paling banyak. Kalau semua diberikan jasa kayak itu ya nggak mungkin lah, nggak mungkin gitu. Artinya gini, bahwa seorang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu salah. Salah dalam arti tanda kutip gini, kita itu punya jasa bukan di hadapan manusia. Tapi karena keikhlasan seorang guru, jasanya itu jelas akan dibalas oleh Allah SWT dengan surganya, dengan amalan jariah tadi gitu. Jadi guru sekarang ini ya pahlawan dengan tanda jasa gitu. Cuma memang jasanya mungkin di hadapan Tuhan ataupun yang sekarang alhamdulillah nih pemerintah sudah memberikan tidak bentuk jasa gitu ya, tapi salary, penghasilan yang sudah lumayan. Kemudian di masyarakat juga guru itu dianggapnya yang profesi yang dihormati di masyarakat, sehingga ya jasa-jasa itu oleh seorang guru karena rasa keikhlasan nggak perlu diwujudkan dalam bentuk tanda kehormatan gitu. Cukuplah kita ikhlas ngajar, anak-anak kita cerdas, anak-anak kita berhasil, itu pun guru sudah bangga. Itu jasanya seorang guru nggak perlu dihargai seperti itu, ya cukup ikhlas dan Tuhan sendiri yang akan menghitung jasanya. Ya, lingkungan belajar itu penting sekali. Kita berkaca pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi guru yang baik gitu. Karena kalau saya pribadi nih, jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Apapun kondisinya, kita selalu ikhlas untuk berjuang menjadi agen of change, agen perubahan anak-anak. Dan keberhasilan anak adalah luar biasa, menjadi pendorong kita, semangat kita untuk terus memperjuangkan dunia pendidikan di negeri ini. Oke, untuk para generasi muda ya, yang sekarang ini sedang menapaki dunia pendidikan sebagai guru, jadikan profesi guru ini adalah profesi yang mulia, jadi tonggak kita untuk beribadah, menjadi hal yang terbaik ketika kita mendedikasi loyalitas dan kehormatan kita sebagai seorang guru, sebagai sebuah profesi, itu kita pertahankan dan kita tingkatkan. Karena apapun yang kita lakukan, jangan hanya berharap pada manusia, tapi berharaplah pada keridhaan Allah SWT. Ketika yang terbaik untuk anak-anak kita adalah hasil dari perjuangan kita ikut bangga, kita ikut senang, ada andil positif untuk memajukan negeri ini melalui jalur kita masing-masing. Nah, kebetulan kita seorang guru, saya mengajak untuk para generasi muda, kita ambil peran itu. Kita cerdaskan bangsa kita majukan bangsa kita dobrak kebodohan dan mungkin kemerosotan moral dari generasi muda melalui jalur guru. Oke, terima kasih. Demikian pandangan kami atau saya pribadi, tidak mewakili guru secara umum karena mungkin bukan kapasitas saya, tapi saya sebagai seorang guru memiliki pandangannya bahwa guru adalah profesi mulia. Semangat untuk guru-guru Indonesia memajukan negeri ini dari peran kita, peran kecil seorang guru. Selamat kepada dunia pendidikan.